Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat menyelenggarakan kembali kajian Risalah Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kitab warisan, kitab turas ulama Muhammadiyah dan juga ulama muallimin, ya, yaitu beliau Kanjeng Raden Tumenggung KRT Muhammad Wardan Diponegoro. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama-sama tentang kelahiran Nabi dan juga masa kecil Nabi, yang mana sampai kita pada pembahasan ibu Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah, dan sebelum meninggal beliau berqasidah dengan sedemikian rupa, dan setelah itu beliau meninggal dan diasuhlah oleh Ummu Aiman. Dan dalam qasidahnya beliau berkata kamakal, yang bermakna idza sahha ma absartu fil manami, jika benar apa yang aku lihat dalam tidur, yaitu beliau bermimpi, fa anta mab'usun lil anami, atau seperti yang beliau katakan, au kamakal, bahwasanya engkau nanti akan diutus sebagai Rasul seluruh alam semesta, seluruh manusia. Nah itu. Maka dari itu, jika kita lihat kasus ini, orang tua Nabi Muhammad SAW, yaitu mulai dari bapaknya. Siapa bapaknya? Nah, Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya yaitu Sayyidah Aminah binti siapa? Sayyidah Aminah binti Wahab. Beliau ini merupakan orang yang sangat mulia dari Bani Hashim, dan beliau ini suci dari yang namanya penyembahan berhala. Dan beliau ini orang-orang yang memang memiliki nasab yang sangat terhormat, ya, memiliki nasab yang sangat terhormat. Maka dari itu, dan beliau ini meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Selain itu, pada zaman itu tidak ada nabi di muka bumi, ya, di muka bumi tidak ada nabi semenjak meninggalnya nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa alaihi salam meninggal, lalu dunia berjalan tanpa adanya nabi dan rasul, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berada di antara dua nabi ini, terus gimana hidupnya? Dengan apa mereka beribadah? Nah ini, orang-orang di antara dua nabi ini
itu disebut ahlul fatrah. Ya. Disebut ahlul fatrah. Nah, terus bagaimana ahlul fatrah ini? Gimana mereka beribadah? Apakah mereka masuk surga atau masuk neraka? Hah? Bagaimana? Ada yang tahu? Pertemuan terakhir kemarin. Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Masuk surga. Kenapa kok bisa masuk surga? Apa dalilnya? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna bimu'adzabina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidaklah mengazab suatu kaum hatta nab'atsa rasula. Nah, sampai kami mengutus seorang rasul kepada kaum tersebut. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul pada kaum tersebut. Pada zaman Nabi sebelum diutus, ada rasul nggak di sana? Nggak ada. Tidak ada rasul yang diutus. Nah, dan orang tua Nabi yang meninggal pada saat itu belum menerima risalah nubuwah, belum menerima risalah kenabian, belum menerima risalah untuk mengikuti agama atau syariat tertentu. Maka dari itu hukumnya orang-orang yang ahlul fatrah ini selamat dan masuk surga. Termasuk siapa? Termasuk orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jika ada orang yang bilang bahwasanya bapak Nabi itu kafir, ibu Nabi itu kafir, itu menyelisihi Al-Qur'an. Ya. Itu tidak benar. Itu menyelisihi Al-Qur'an. Bayangkan kalau itu kalian, ya. Kalian misalkan dikatakan bapakmu kafir, sakit hati enggak? Jelas. Ibumu kafir, sakit hati enggak? Jelas. Maka dari itu tuduhan-tuduhan ini yang pertama tidak sesuai atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua apa? Yang kedua, tuduhan ini sangat menyakitkan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau misalkan seorang Nabi yang mendakwahkan kepada kebenaran, keislaman, orang tuanya dituduh kafir, sakit hati nggak? Jelas, jelas, sangat sakit hati. Dan orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW, bagaimana nasibnya? Bagaimana nasibnya? Nah, akan berdosa besar. Bahkan orang yang melecehkan Nabi Muhammad, menistakan Nabi, itu bisa hukumnya menjadi orang yang terlaknat. Inilah yang harus kita pahami baik-baik. Nah, dan orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang masuk surga. Nah, baik, itu adalah prolog atau mukaddimah dari pertemuan yang kemarin. Baik, kita silakan dilihat TV-nya halaman 34. Nah, berapa ini? 19. Nah, ini dia. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bila amin. Amin. Baik. Sasedaning ingkang ibu
Kanjeng Nabi lajeng dipun embani dening Ummu Aiman kapupu ingkang eyang Sayyid Abdul Muthalib. Nah, setelahnya Nabi Muhammad SAW itu balik dari Madinah dan sampai di Abwa, dan ibunya meninggal di sana. Kasihan ya, bayangkan aja kalian 6 tahun lagi healing sama ibu, tahu-tahu ibunya meninggal, bingung nggak mau pulang? Bayangkan kalian perginya itu kemarin kemana ya? Ke Tegal ya, dari sini ke Tegal, mana ini? Mana orang Tegal kemarin? Nah, baik. Kesini dari, tapi kalau Tegal masih banyak ada orang jajan, jualan, Gojek juga masih ada ya. Kalian ke daerah pelosok Kalimantan sana, perjalanan selama 6 jam. Enggak, 6 jam kalau pakai mobil. Nah, jalan sejauh 6 jam kalau pakai mobil. Kalau jalan kaki bisa mungkin 2 hari. Jalan, di tengah-tengah jalan orang tua meninggal. Tidak ada yang jualan. Semuanya jalan yang tidak jelas arahnya. Bingung nggak? Dan kalian masih umur 6 tahun. Bingung nggak? Pasti bingung. Jelas. Orang sekarang aja kalau misalkan nggak ada apapun lah, nggak ada yang jualan, nggak ada Gojek, nggak ada gimana, masuk hutan, bisa keluar hutan selamat? Belum tentu. Nah, inilah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ibunya meninggal di perjalanan. Lalu setelah itu, setelah ibu Nabi Muhammad SAW meninggal, lalu diasuh oleh Ummu Aiman. Diasuh oleh Ummu Aiman. Nah, berapa? Kapupu ingkang eyang Sayyid Abdul Muthalib. Nah, lalu setelah itu balik ke Mekah, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib. Siapa Sayyid Abdul Muthalib? Itu kakeknya, yaitu kakeknya Nabi. Sampai berapa tahun? Nah, diasuh oleh kakeknya yang sangat penyayang tersebut selama 2 tahun. Nah, pikanto kalih tahun pamupunipun ingkang eyang Sayyid Abdul Muthalib sedo. Setelah 2 tahun ternyata kakeknya tersebut meninggal dunia. Nah, qabla dzalik ta'aliya nursi takodam ya nursi. Arkan Yazid, tolong berikan jalan. Ijlis sudah, labas. Anta ikra. Di depan. Itu ada belum? Nah, setelah 2 tahun Nabi Muhammad SAW dalam pangkuan kakeknya itu meninggal. Sedih nggak? Sedih lah. Jelas sedih. Setelah itu, nah, lajeng kapupu ingkang paman Sayyid Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW itu kakeknya meninggal, lalu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu adalah Sayyid Abu Thalib. Siapa Sayyid Abu Thalib ini? Pamannya. Bapaknya siapa? Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah itu ikra naliko yuswa tahun utawi kalih welas tahun tindak dateng negari Syam kalian ingkang paman. Dekatkan, mic-nya dekatkan. Wonten ing Busra ingkang paman kaparing priksa dening satunggaling pandhita asmanipun Bahira
ingkang paman kapureh njagi ingkang saestu dhateng pun larin. Awit are punika ing tembenipun badhe dados tiyang ingkang tinanggung. Nah, ketika umur 9 tahun bersama pamannya, atau dalam riwayat lain 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pergi ke daerah Syam. Mana Syam? Mana Syam? Syam daerah mana? Syam sekarang ada empat ya. Ada 4 negara. Ada Suriah, ada Lebanon, ada Yordania dan Palestina. Intinya ketika itu Nabi Muhammad diajak pamannya untuk berdagang ke daerah Syam. Nah, sesampainya di Busra, nah, ada seorang pendeta yang namanya Bakhira. Melihat, ada yang beda ini. Ada yang beda. Kenapa ada yang beda? Nabi Muhammad SAW memiliki tanda-tanda khusus yang itu diceritakan dalam kitabnya pendeta tersebut. Tanda-tanda tersebut yang itu menunjukkan bahwasanya orang ini, Nabi Muhammad SAW, itu kelak akan menjadi orang yang besar, kelak akan menjadi nabi. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki 10 khasais, 10 kekhususan. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW ketika jalan itu selalu tidak kelihatan bayangannya. Kok bisa? Emang kayak hantu? Gak kelihatan bayangannya. Bukan. Karena Nabi Muhammad SAW selalu ada awan yang menaungi beliau. Awannya itu selalu ngikut beliau supaya beliau tidak kepanasan. Nah, tanda-tanda semacam inilah yang itu dilihat oleh Bakhira. Ini beda ini. Maka dari itu Bakhira memberikan nasihat kepada pamannya, yaitu Sayyid Abu Thalib, untuk ini anak tolong dijaga benar-benar. Dijaga benar-benar. Jangan sampai anak ini nanti kena luka, dilukai, dirampok, dijambret, dibegal, bahkan dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, yang awalnya pengen berdagang ke Syam itu enggak jadi, terus pulang. Pulanglah Nabi Muhammad SAW dari Busra tersebut ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, Iqra. Nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun ugi gumul wonten ing peperangan Badar, golongan Quraisy sanenipun mengsah kaliyan golongan Qais ugi sanenipun wonten ing dusun Nihlah antawisipun kita Mekah lan kita Taif. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berumur 20 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti peperangan Fijar. Apa perang Fijar? Perang Fijar adalah perang yang terjadi pada bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Dan di bulan-bulan tersebut nggak boleh ada perang, ya. Tetapi golongan Qais ini malah justru perang. Akhirnya Quraisy dan Qais saling berperang di dusun Nihlah. Nah, yaitu di dusun Nihlah. Di mana Nihlah? Yaitu di antara Mekah dan Taif, ya. Di antara Mekah dan Taif. Jika kalian nanti umroh, mampirlah ke Taif. Ke Taif itu adem, ya. Pernah ada yang mampir ke Taif sini, ya? Enggak ada. Mampir ke Taif. Taif itu ada di sana enak, ada bisa jalan-jalan, naik gondola dan lain sebagainya. Naik apa? Itu yang kereta itu bukan gondola, ya. Naik apa itu? Kereta gantung dan lain sebagainya. Intinya di sana adem lah, nggak kayak Mekah panas. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW ikut perang ngapain? Apakah ikut perang bacok-bacokan atau perang sudah menghunus pedang? Tidak.
Nabi ketika itu bertugas sebagai memungut anak panah. Kalau anak panah sudah diluncurkan, nah kan jatuh, kena orang. Kalau nggak kena orang kan jatuh. Nah itu Nabi bertugas mengumpulkan anak panah tersebut. Nah, terus sareng Gusti Nabi panutan yang selangkung tahun panjenenganipun tidak datang nagari Syam, tidak berdagangan ngambil barang-barang zaman kagunganipun Siti Khadijah jalaran saking dawuhipun ingkang paman. kira-kira MR Mu'ir, Mister Komisar Mu'ir anerangaken. anerangaken bilih Kanjeng Nabi anggenipun tidak datang Syam punika boten jalaran saking Pangangkah datang kasugihan ananging anggenipun kersa tidak negari Syam punika wau angerti dumateng ingkang paman ingkang rikala semanten sawek pinuju sawek masyarakat antawis kalih wulan saking pundhuripun Kanjeng Nabi saking negeri Syam Siti Khadijah nyuwun dumateng Kanjeng Nabi kersa Anggarwa piyambakipun kalambah Siti Khadijah kagarwa dening Kanjeng Nabi. Nalika punika Siti Khadijah sampun yuswa 90 tahun. Kanjeng Nabi piyambak nembe yuswa 90 tahun. Nah, ketika umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW, kalian tahu ya profesi Nabi Muhammad SAW itu apa? Hah? Pertama, beliau adalah penggembala kambing. Selain itu, kalian perlu mengetahui bahwasanya Mekah ketika itu merupakan tanah yang tandus dan gersang. Kalau orang mau nanam tanaman, hidup enggak? Enggak hidup. Maka dari itu orang-orang Mekah tidak mengandalkan yang namanya itu pertanian, tetapi mengandalkan perdagangan. Nah, karenanya orang-orang Mekah itu banyak yang menjadi bakul, banyak yang menjadi pedagang. Nah, diceritakan bahwasanya ketika musim panas, orang-orang Mekah itu pada bakulan, pada berdagang ke negeri Syam, karena negeri Syam dingin. Nah, berbeda kalau sedang musim dingin. Kalau sedang musim dingin, orang-orang pergi ke Yaman untuk berdagang juga, karena Yaman panas. Nah, jadi seperti itu. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW juga punya skill berdagang. Nah, dan Nabi Muhammad SAW memiliki cara berdagang yang itu jujur, memegang nilai-nilai, tidak rakus, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada umur 25 tahun, Nabi dipasrahi dagangannya Sayyidah Khadijah. Nah, dipasrahi Sayyidah Khadijah dagangannya untuk berdagang ke daerah Syam. Nah, berdagang daerah Syam. Setelah itu berdagang laris manis, pulanglah Nabi Muhammad SAW ke Syam, ke Mekah. Setelah pulang ke Mekah, Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Nabi setelah pulang ke Mekah, Nabi Muhammad SAW itu Khadijah sangat takjub. Masya Allah, ini cara berdagangnya luar biasa, sangat jujur sekali, tidak serakah. Masya Allah, suami idaman ini. Nah, akhirnya setelah 2 bulan dari Nabi Muhammad SAW itu kembali dari Syam, nah, Sayyidah Khadijah itu meminta Kanjeng Nabi untuk menikahi Sayyidah Khadijah ini, untuk menikahi dirinya. Jadi gitu ya, ditembak ini ya. Jadi seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW mau atau tidak? Mau. Karena Sayyidah Khadijah ketika itu merupakan perempuan yang mapan, yang dewasa, yang itu merupakan perempuan yang kamilah,
perempuan yang perfect, luar biasa, sugih lagi, ya, kaya, berdagang kok. Nah, tapi apa karena kayanya? Tidak. Tapi karena memang ketaatannya yang luar biasa, kesetiaannya yang luar biasa. Itulah yang karena Nabi, itulah mengapa Kanjeng Nabi mau nikah kepada Sayyidah Khadijah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menikah kepada Sayyidah Khadijah, Nabi berumur berapa? 25 tahun. Dan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Ini adalah pendapat yang paling masyhur. Tetapi masih ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan oh nggak nyampe, umur Sayyidah Khadijah nggak nyampe segitu. Nah, jadi itu adalah pendapat yang paling masyhur. Nalika Kanjeng Nabi Khadijah angsal taun wonten platu ageng ingkang saged angentasaken satunggaling balita ageng wonten ing dhisik rebagipun para Quraisy. Kajeng rerisakanipun tiang balita wau kapundhut kagem nyantosaken Ka'bah. Estu Ka'bah kabangun lan kasantosaken. Nalika para tetiang Quraisy sami mbangun Ka'bah, Kanjeng Nabi ugi tumut angrencangi ngangkat sela kajeng lan sapanunggalipun. Sareng sampun rampung kantun namung kirang masang Hajar Aswad. Para jejunge Quraisy sami terdah lan pasulayan bab sinten ingkang masang Hajar Aswad. Meh ngantos badhe dumugi wontenipun peperangan antawisipun satunggaling kabilah kalian kabilah sanesipun. Putusaning rembugan sintena tiyang ingkang langkung rumiyin piyambak lumebet medal konten ing Masjidil Haram Nggih punika dateng pun tiyang punika ingkang badhe pasrahan angadili pasuranipun para Quraisy wau. Bilalah kersanipun ingkang maha suci yang ingkang langkung rumiyin piyambak lumebet medal konten ing masjid inggih punika panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Ini ada kisah yang sangat menginspirasi luar biasa. Pada ketika Nabi Muhammad SAW berumur berapa ini? Berumur 35 tahun. Ya, terjadi banjir besar yang melanda Mekah. Ya, terjadi banjir besar yang melanda Mekah, yang menyebabkan Ka'bah itu rusak. Ya, menyebabkan Ka'bah itu rusak. Ya, dan perlu renovasi. Maka dari itu para kabilah-kabilah Arab, Ka'bah ini suatu yang agung ya, yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Ada yang bilang Ka'bah ini dibangun malaikat, ada yang bilang dibangun Nabi Adam. Intinya bangunnya sudah lama sekali. Maka dari itu menjadi simbol peribadahan di tanah Arab. Maka dari itu nggak sembarangan orang itu bisa ngowah-ngowahi Ka'bah. Karenanya para pembesar itu ini bersama-sama membenahi Ka'bah, merenovasi sampai hampir jadi kurang satu hal saja. Apa? Yaitu meletakkan Hajar Aswad. Siapa yang mau ngangkat? Nah ini. Nah, ketika itu orang-orang bingung. Wah, saya aja, kelompok ini. Nah, aku aja, yang ini bilang aku aja, ini aku aja, ini aku aja, ini aku aja, sampai mau perang. Sampai mau perang, bunuh-bunuhan. Mau perang angkat pedang. Nah, tetapi ketika itu mereka bersepakat, ya sudahlah, ini nggak akan bisa selesai. Kita ngangkat hakim, kita ngangkat orang yang mengadili kita aja. Siapa? Nah, adalah orang yang nanti bakalan masuk Ka'bah pertama kali. Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram pertama kali. Setelah ditunggu,
Yang masuk itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke daerah Masjidil Haram tersebut, disuruh mengadili orang-orang ini tadi. Bagaimana? Akhirnya Nabi Muhammad SAW memiliki ide yang sangat luar biasa. Bagaimana? Idenya adalah sorban dibentangkan, lalu ada berapa itu pojoknya? Ada 4. Nah, setiap 4 kabilah itu memegang pojok masing-masing. Lalu diletakkanlah Hajar Aswad itu di sorban, diangkatlah bersama-sama oleh 4 kabilah tersebut, diangkat, lalu Nabi Muhammad SAW yang memasangnya di Ka'bah. Dengan ini terhindarlah kabilah-kabilah Arab dari perpecahan, terhindarlah kabilah-kabilah Arab dari pertumpahan darah. Dan dari sini kita mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu orang yang adil, orang yang adil, dan merupakan pemimpin umat, pemimpin masa depan, dan merupakan pemimpin yang itu dapat memberikan keselamatan hingga akhirat nanti. Maka lalu inilah kisah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, yang luar biasa, kita tadi singgung bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berdagang dengan cara yang unik, berdagang dengan cara yang sangat jujur, berdagang dengan teknik tertentu, sehingga Nabi Muhammad SAW itu dipercaya seluruh Mekah dan digelari gelar Al-Amin. Terus memangnya bagaimana cara berdagangnya Nabi? Ada yang tahu? Bagaimana? Yang orang bapaknya pengusaha, ada yang tahu? Inilah kunci suksesnya, kunci sukses berdagang, yang jika kita terapkan kita bisa ikut sukses. Kuncinya bagaimana? Kita akan lihat, kita akan simak pada pertemuan minggu depan. Nah, bila bisa pilih hak, sekian dari Ustaz, banyak salahnya mohon maaf. Hayya nahtatim dirasatana bikradil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.